Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada Ananda kelas 11 Madrasah Aliyah. Hari ini kita jumpa lagi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kita belajar di bab 1, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kita telah belajar tentang latar belakang proses lahirnya Daulah Abbasiyah, kemudian periodisasi kepemimpinan pada masa Daulah Abbasiyah, kemudian yang ketiga, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kemunduran Daulah Abbasiyah. Faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan Daulah Abbasiyah mundur? Banyak faktor yang menyebabkan Khalifah Daulah Abbasiyah menjadi mundur. Di samping kelemahan para pribadi, para Khalifah Daulah Abbasiyah, masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Nah, berikut ini akan dipaparkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Abbasiyah. Ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang pertama, gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Pencapaian luar biasa dalam bidang peradaban dan kebudayaan yang dicapai oleh Daulah Abbasiyah pada periode pertama ini telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung glamor, membuat para penguasa banyak yang terlena dan cenderung kurang memperhatikan urusan-urusan negara. Hal ini menjadi awal mula melemahnya kepemimpinan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, persaingan antar bangsa. Orang-orang Persia masih merasa tidak puas atas posisi yang didapatkan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Mereka menginginkan sebuah daulah dengan khalifah dan pegawai dari Persia pula. Bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa, dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Setelah Al-Mutawakkil naik tahta, dominasi tentara Turki tak terbendung. Maka sejak itu kekuasaan Daulah Abbasiyah sebenarnya telah berakhir. Kekuasaan ini berada di tangan orang-orang Turki. Posisi ini kemudian direbut oleh Daulah Buwayh, bangsa Persia pada periode ketiga, dan selanjutnya beralih kepada Daulah Saljuk pada periode keempat. Kemudian faktor internal yang ketiga yaitu kemerosotan ekonomi. Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Pendapatan yang masuk ini lebih besar daripada pengeluaran, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah Daulah Abbasiyah memasuki periode kemunduran, pendapatan kemudian menurun, sementara pengeluaran semakin meningkat dan lebih besar. Menurunnya pendapatan tersebut ini disebabkan oleh semakin sempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya kerusuhan dalam negeri yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak, dan banyaknya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Kemudian faktor yang keempat, konflik keagamaan. Persoalan fundamental dalam kegiatan keagamaan ini ikut berperan dalam menambah beban persoalan pemerintah. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Sindik atau Ahlus Sunnah dengan Syiah saja, tetapi juga antara aliran dalam Islam. Munculnya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan ini kemudian memicu konflik yang berkepanjangan yang menyebabkan kemunduran Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, faktor eksternal.
selain faktor internal muncul dari pemerintahan Daulah Abbasiyah, ada pula faktor dari luar yang menyebabkan Daulah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Yang pertama yaitu perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib yaitu perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen ini membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Kemudian yang kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Nah, pada sekitar tahun 1257, Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Maka pada tahun 1258, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian, mereka semua dieksekusi. Hulagu beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim menjadi tanda babak akhir dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Untuk pertanyaan terkait materi ini, silahkan langsung bertanya kepada guru yang bersangkutan atau kepada guru yang membawakan materi. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.